Halo desainer, jumpa lagi di channel Apayo Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba share ya, bagaimanakah cara memahami style atribut di dalam kontes. Nah, apa sih style atribut itu? Brief dalam bentuk gambar yang diberikan oleh kontes holder atau penyelenggara kontes kepada semua desainer yang ikut kontes. Nah, apa sih style atribut itu? Style atribut adalah brief yang diberikan oleh kontes holder kepada semua desainer yang ikut kontes di Nantian Desain. Nah, style atribut ini sangat penting teman-teman ya, karena style atribut ini adalah kunci untuk kita mendapatkan kemenangan kontes di Nantian Desain. Oke. Nah, terutama ya ini bagi desainer pemula yang baru terjun ke dunia kontes, wajib sekali memahami yang namanya style atribut. Nah, bagaimana cara pemahamannya? Di video kali ini saya akan bagi dua ya. Part 1 yaitu teori dan pemahaman, dan yang part kedua adalah praktek langsung dalam pembuatan desain yang sesuai dengan brief atau style atribut. Oke, kita langsung saja simak videonya guys. Oke teman-teman, di sini kita akan coba memahami style atribut di kontes 99 desain ya. Nah, penting sekali buat teman-teman desainer pemula untuk pertama kali kita harus memahami apa itu style atribut dan bagaimanakah cara penerapannya di kontes yang akan kita ikuti ya teman-teman ya. Oke. Nah, di video ini saya akan bagi dua part ya. Part 1 ini kita akan mulai dengan teori dan pemahaman, dan di part berikutnya insya Allah kita akan langsung belajar dan praktek langsung bagaimana penerapan style atribut ini ketika kita mengikuti kontes ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya saja untuk teori dan pemahamannya. Nah, style atribut ini misalkan ada style seperti ini teman-teman, antara klasik dan juga modern. Nah, kalau klasik ini logonya berarti kita membuat logo-logo yang bertipe klasik. Nah, ciri-ciri logo klasik itu seperti apa teman-teman ya? Ciri-cirinya seperti ini teman-teman, ada emblem ya di belakangnya kayak ada lingkaran gitu. Kemudian di logonya itu pasti ada semacam elemen-elemen grafis kayak gini. Nah, biasanya kalau di desain klasik, desainnya itu banyak memakai ornamen-ornamen kayak bunga-bungaan kayak gini ya, atau tipe-tipe emblem logo seperti ini ya. Kemudian ada gambarnya itu beda lah pokoknya kalau tipe logo klasik itu, dan dia biasanya itu logonya bersifat ilustratif teman-teman, banyak gambar-gambar dan banyak ilustrasinya dibandingkan logo yang modern. Nah, itu adalah tipe logo klasik, dan fontnya pun kebanyakan fontnya klasik juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah logo yang modern. Nah, kalau logo modern ini cenderungnya dia simpel teman-teman. Kalau di style logo klasik kan dia style logonya agak rumit ya, agak susah diingat. Tapi kalau di logo modern ini style logonya itu sangat simpel, unik dan minimalis teman-teman. Oke. Kita lihat di sini logo Airbnb ya, ini logo perusahaan yang sangat terkenal. Dia menggunakan inisial huruf A ya di bagian logonya, dan dia cuma memakai satu warna teman-teman. Karena ciri-ciri dari logo modern adalah logonya itu tidak banyak menggunakan variasi warna, paling maksimal itu 3-2 warna teman-teman ya. Atau minimalnya, atau yang paling sering itu dia cuma memakai satu warna teman-teman, yaitu adalah kelebihan dari logo modern. Nah, ini logo modern ini banyak sekali ya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar atau startup ya, yang saat ini memakai logo dengan style ini, karena style logo modern ini lebih mudah untuk diingat dan lebih mudah diterapkan ke berbagai media seperti kartu nama ya, kemudian kop surat, amplop dan lain-lain teman-teman ya, dibandingkan logo klasik ya. Kalau logo klasik ini misalkan kita tempel di baju ataupun di kartu nama yang kecil itu agak kurang kelihatan, karena dia itu logonya tipenya kurang sesuai atau kurang cocok kalau ditempelkan di media-media komunikasi kayak kartu nama, amplop itu seperti itu ya. Pokoknya kurang cocok lah kalau klasik. Lebih cocok penerapan logo itu ke desain yang lebih modern seperti ini teman-teman ya. Lebih enak dimodifikasi, lebih enak dipandang, dan lebih mudah untuk diingat teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, berikutnya adalah logo mature. Logo mature ini adalah logo yang sifatnya serius ataupun sangat formal teman-teman ya. Kita bisa lihat contohnya di sini ada logo orang memakai baju kayak seperti Romawi itu ya teman-teman ya. Dan dia tipenya kalau kita sekilas melihat itu, kita mengira ini logonya sangat serius dan sangat formal sekali. Tidak ada fun-funnya ya, sangat formal, sangat serius dan sangat apa ya, kayak galak gitu, gimana gitu, kayak cool gitu, kayak dingin banget gitu logonya ya. Ini logonya itu kombinasi warnanya biru dan cuman warna ada
coklat. Jadi kalau logo major ini logonya cenderung berat ya, cenderung serius, dan warna-warna yang digunakan itu kebanyakan warna-warna gelap seperti warna biru gelap ya, kemudian hitam, dan juga warna-warna yang kombinasi warna gelap yang lain. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu logo youthful. Nah, kalau logo youthful ini adalah kebalikan dari logo mature. Kalau logo youthful ini ketika kita melihat, orang itu udah senang, udah bahagia gitu, karena logo-logo ini sangat sekali mencerminkan apa yang disampaikan oleh perusahaan. Misalkan di sini logonya kan ada bentuk orang-orangan ya, dan warna-warnanya kalau logo youthful itu cenderung menggunakan warna-warna yang cerah, warna-warna yang fun ya, seperti oranye ya, kemudian ada di sini ada warna hijau dan juga ada warna biru. Ini kita melihat itu udah bahagia dulu, sugesti ataupun pemikiran atau mindset kita itu udah bahagia ketika melihat logo-logo yang bertipe youthful, teman-teman. Ini biasanya logo-logo yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan startup, teman-teman, kalau logo-logo seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, pembahasan berikutnya yaitu tentang logo feminim dan maskulin. Kita simak dulu yang feminim. Feminim ini adalah logo kewanitaan ya, atau keperempuan-perempuanan. Di sini logonya sangat feminim sekali ya, dan biasanya logo dengan tipe ini itu logonya tipis-tipis, teman-teman. Gambarnya itu tipis, bahkan cuma pakai outline doang kayak gini, tidak ada warna-warna lain ya, dan kebanyakan menggunakan satu warna atau dua warna. Nah, untuk fontnya pun dia sangat tipis sekali ya, mengikuti bentuk logonya. Dia logonya feminim ya bentuknya, gambarnya, dan fontnya juga feminim. Nah, itu adalah logo-logo bertipe feminim atau logo-logo yang keperempuan-perempuanan, teman-teman. Dan warnanya pun menggunakan kombinasi warna yang feminim ya, seperti oranye, kemudian merah muda, pink ya, kemudian ada kuning juga ya kadang. Nah, itu adalah tipe logo feminim, teman-teman ya. Jadi mungkin dengan melihat gambar seperti ini, teman-teman udah punya gambaran atau inspirasi. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu logo maskulin. Nah, ini adalah kebalikan dari logo feminin ya. Kalau maskulin itu logonya sangat berat dan sangat tebal, teman-teman. Dia logonya itu kalau kita melihat itu sangat keras ya, sangat kokoh dan sangat kuat, teman-teman. Dibuktikan dengan gambar yang sangat kokoh di sini ya. Kemudian fontnya juga tebal-tebal nih. Fontnya tebal dan solid, teman-teman. Logonya itu solid, nggak seperti logo feminim. Kalau logo feminim kan tipis-tipis ya. Kalau logo maskulin itu logonya tebal-tebal, kayak logo-logo e-sport lah. Oh my god. Kalau teman-teman lihat logo e-sport atau teman-teman nanti bisa browsing sendiri logo maskulin. Nah, logonya kebanyakan kan logo-logo yang tebal-tebal, logo-logo yang solid, tidak tipis-tipis kayak gini. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang pembahasan berikutnya yaitu tipe logo playful. Nah, playful ini apa? Logo playful ini adalah logo yang kekanak-kanakan atau logo yang menggunakan banyak sekali variasi warna. Di sini kita lihat ya, ada logo namanya Fun Fuzzle, Find the Fun. Logonya kan mencerminkan keceriaan atau kebahagiaan nih, teman-teman. Logo playful ini hampir sama seperti logo youthful, tapi bedanya di target audiennya. Kalau logo playful, target audiennya itu biasanya anak-anak atau usia balita. Tapi kalau logo youthful itu biasanya target audiennya itu kebanyakan remaja atau orang dewasa, teman-teman. Dan style logonya atau warnanya itu tetap berbeda dari logo yang youthful dan playful. Kalau playful itu logonya cenderung kekanak-kanakan dan sangat imut, teman-teman ya. Di sini dia menggunakan banyak sekali variasi warna ya. Ada warna yang hijau, kemudian ada warna biru, ada warna ungu, pink, dan kuning. Sangat banyak sekali variasi warnanya dan sangat cerah. Kemudian di sini kita bisa lihat logo yang satunya itu logo sophisticated. Sophisticated itu apa? Logo ini adalah logo yang cenderung canggih, unik, dan juga beda dari yang lain ya. Kita bisa lihat di sini ada logo namanya unique. Dia I-nya itu bentuknya seperti pohon ya. Dan warnanya ya, biasanya kalau logo sophisticated itu menggunakan satu atau dua variasi warna. Pokoknya logo sophisticated itu logo-logo yang benar-benar smart lah. Kemudian kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada logo lagi namanya tipe logo economical. Dari katanya saja kita bisa melihat ya, atau membayangkan economical itu seperti apa logonya. Nah, logonya itu seperti ini, teman-teman. Di sini ada logo namanya Synapse. Dia menggunakan kombinasi atau bentuk perpaduan tipografi dan
pictorial ya, atau bentuk logo ya. Di sini ada logo kotak, kemudian tulisannya itu di sebelah kanannya, dan di bawahnya lagi ada semacam tagline atau nama perusahaannya nih ya. Nah di sini sangat kita lihat ya, ini kan logonya sangat menghemat tempat lah, tidak boros space di kanan kiri atau di bawah atau di atas ya. Logonya itu sangat ekonomis dan sangat padat sekali, dan logonya itu sangat enak dilihat teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tipe logo luxurious. Tipe logo luxurious ini adalah tipe logo yang mencerminkan kemewahan ataupun kemegahan teman-teman. Dan biasanya untuk logo-logo luxurious ini menggunakan variasi warna gradient teman-teman. Dan untuk variasi warnanya sendiri itu menggunakan warna-warna biasanya gold, rose gold ataupun silver teman-teman ya. Pokoknya logo-logo yang cenderung mewah lah, kalau kita lihat itu mewah, berkesan megah dan istimewa teman-teman. Ini logonya kan seperti ini nih, ada logo namanya Lux Floral. Nah dia warnanya itu warna gold ya. Teman-teman nanti bisa browsing juga di Google logo-logo luxurious itu seperti apa. Dan tipe logo ini tuh lebih cenderung mirip seperti logo klasik yang tadi pertama kita bahas ya. Kalau di logo luxurious logonya itu cenderung mewah ya. Kalau di logo klasik dia logonya cenderung menggunakan satu warna, tapi dia warna vibe-nya itu agak tahun 80-an atau 90-an gitu teman-teman ya. Jadi bedanya seperti itu di pewarnaan ya. Bedanya logo klasik dan logo luxurious. Nah tipe logo yang berikutnya yaitu tipe logo abstrak dan literal. Nah kalau logo abstrak ini adalah logo-logo yang sangat abstrak ya. Jadi perusahaan itu tidak menjelaskan secara gamblang apa makna dan maksud dari logo yang dibuat teman-teman. Contohnya yaitu logo Unilever ya. Nah kalau Unilever kan kita tahu logo yang bergerak di bidang makanan. Nah dia bentuknya huruf U ya, tapi di huruf U nya itu membentuk atau dimasukkan beberapa icon atau gambar yang mewakili perusahaan Unilever itu sendiri. Di sini ada logo gambar kelapa ya, kemudian ada gambar air, kemudian ada gambar ini kayak bumbu-bumbu ya, kemudian ada juga daun-daunan ya. Jadi kalau kita melihat tuh logonya, oh kok cuma bentuk U doang, tapi ketika kita melihatnya sekali lagi atau dua kali, kita akan melihat gambar atau makna yang tersembunyi di balik logo ini teman-teman. Jadi logo abstrak itu logo yang ditampilkan dengan gambar tapi tidak begitu jelas makna dan tujuannya apa. Nah kita bahas yang terakhir yaitu logo literal teman-teman. Nah kalau logo literal itu adalah logo yang tipenya jelas teman-teman. Jadi maksud gambar dari gambar dan makna yang disampaikan oleh perusahaan itu sangat jelas, dan kita gampang mudah mengerti ketika kita melihat logo literal ini dibandingkan dengan logo abstrak nih. Kalau logo abstrak itu kita masih mengawang-awang atau masih membayangkan ini logo itu bentuknya kayak apa atau maksudnya apa gitu. Kalau logo literal, logonya itu gambarnya udah jelas, udah sangat informatif dan sangat gamblang sekali ya gambarnya. Oke. Di sini kita lihat ada logo Lion King ya. Nah ini kita jelas udah tahu ya, ini gambar logonya gambar singa. Jadi logo literal itu seperti itu, logonya jelas, padat, dan gampang sekali dimengerti oleh audiens ya. Oke teman-teman, mungkin itu beberapa. Oke teman-teman, mungkin itu beberapa pembahasan saya tentang style atribut di dalam kontes yang wajib kita pahami dan wajib kita pelajari teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan memahami style atribut ini, teman-teman akan lebih mudah dalam memenangkan sebuah kontes ya. Nah, saya katakan sekali lagi, kalau style atribut ini atau porsinya 70-80% kita bisa meroleh kemenangan kalau kita bisa memahami yang namanya style atribut ini teman-teman ya. Jadi dengan adanya tutorial ini, teman-teman lebih mudah paham ya logo-logo yang modern itu seperti apa sih gambarannya, kemudian logo-logo yang abstrak itu yang seperti apa ya, kemudian warnanya itu yang kayak gimana ya. Dan dengan gambar dan contoh seperti ini, teman-teman saya yakin akan lebih mudah memahami tipe-tipe logo di dalam kontes 99 desain. Oke teman-teman, kita akan lanjut di part berikutnya besok. Terima kasih buat teman-teman yang nonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya guys. Ini tadi ada beberapa penjelasan dari teori dan pemahaman tentang style atribut. Nah di video berikutnya atau di video part 2, saya akan bagikan atau akan saya share video tentang praktek langsung cara pembuatan desain di 99 desain yang sesuai dengan desain brief atau yang sesuai dengan style atribut. Jadi teman-teman jangan lewatkan ya video berikutnya, dan terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bagikan, like, dan subscribe video ini ya, agar teman-teman lain juga bisa merasakan manfaat yang sama. Oke,
kita akhiri dulu sampai di sini video kali ini. Kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.